Ya, nanti kalau sudah di bawah 100 biasanya agak lama. Ini anion ini lebih lama proses pembilasannya ketimbang kation. Sahabat sains, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasukkan resin ke dalam cartridge sekaligus bagaimana cara mengaktifasi. Nah, ini contoh dari resin anion Purolite A500 yang sedang saya masukkan ke dalam cartridge ukuran 20 in ya. Resin ini belum saya aktifasi ya, saya belum aktifasi. Nanti kita akan mencoba cara mengaktifasinya. Bagaimana mengaktifasi resin yang berada dalam cartridge dengan cara tidak perlu membongkar cartridge-nya, tapi langsung diaktifasi atau diregenerasi. Seringkali kita merasa bingung bagaimana caranya. Nah, ini sudah saya masukkan resinnya ke dalam cartridge. Sekarang saya masukkan ke dalam housing. Nah, karena resin mudah tumpah ini ya dalam cartridge, kita harus perlahan-lahan dan hati-hati untuk meletakkannya ke dalam housing. Nah, kalau knocknya sudah bunyi klek ya, kita tinggal pasang. Kita pastikan dulu tidak ada sisa resin yang tersangkut di jerat ini ya, karena ini bisa menyebabkan bocor ya, bocor. Oke, kalau sudah pas, kita tinggal pasang tutupnya. Paskan dulu jeratnya, perlahan kita putar, masih miring, paskan dulu. Nah, oke. Udah pas, putar. Sekarang kita kencangkan dengan menggunakan kunci untuk mengencangkan housing. Ini harus betul-betul ya, betul-betul rapat sehingga tidak bocor. Itu ya, karena ini menjadi hal yang kadang-kadang perlu mendapat perhatian. Kalau kurang kencang ini sering terjadi kebocoran. Sekarang resin sudah siap untuk diaktifasi. Nah, karena ini resin anion, maka kita akan menggunakan caustic soda. Ini resin kationnya yang sudah saya aktifasi terlebih dahulu. Ini anion, ini kation. Kationnya sudah saya aktifasi. Nanti akan kita coba anion dan kation ini akan kita coba untuk menurunkan TDS air. Oke, kita siapkan air untuk mengaktifasi atau meregenerasi lah, sama aja. Kita siapkan airnya dari keran langsung. Ini saya gunakan air pump ya. Air pump saya ini nggak tentu TDS-nya, kadangkala 70, kadangkala 80, kadangkala lebih 100. Nggak tentu. Ini kita gunakan soda api ya. Soda api ini untuk mengaktifasi anion. Soda api 1 sendok takar, 3/4 sendok takar cukup kita tuangkan. Kemudian saya isi air, larutkan, dan kita masukkan ke dalam seember air yang akan kita pakai untuk mengaktifasi anion. Jangan salah, anion menggunakan soda api atau NaOH ya. Kita encerkan di dalam 1 ember air. Nanti akan kita sirkulasi menggunakan pompa hisap atau pompa akuarium untuk memasukkan regen atau soda api ini ke dalam cartridge ya. Kita pasang dulu. Ini saya gunakan pompa akuarium sama selang mesin cuci ya. Inletnya mesin cuci ini kita pakai, kita manfaatkan ya.
pinjam dulu sebentar mesin cuci di rumah ya. Nah, ini kita paskan ini, kemudian kita kencangkan dulu supaya tidak terjadi kebocoran ya. Karena ini bersirkulasi, kita hadapkan outputnya ini supaya jatuh lagi ke ember ya. Pompanya siap untuk dicolokkan ke sumber listrik supaya airnya, regennya ini masuk ke dalam cartridge. Kita tunggu. Nah, itu sudah mulai terhisap. Air di ember kurang, kita tambahin dulu sedikit biar lebih penuh ya. Kalau sudah mulai mengalir nanti keluar dari cartridge atau housing, kita hentikan. Nah, ini sudah berarti perlahan-lahan larutan caustic soda sudah masuk ke dalam resin. Kita biarkan kurang lebih 10-15 menit soda api ini meresap atau terjadi pertukaran ion ke dalam resin anion. Jadi soda api ini NaOH ya. Ion hidroksilnya, OH-nya ini akan masuk tertukar dengan ion yang ada di dalam resin. Kira-kira sudah 10 menit. Air kita buang saja yang ada di dalam resin atau di ember, jadi tidak lagi kita sirkulasi. Karena proses kedua ini, tahap kedua ini adalah proses pembilasan, jadi kita buang saja, tidak kita tampung, kita buang sampai asat ya, sampai sat. Nah, teman-teman semua, setelah kita sirkulasi ini, kita buang. Tentunya ini air regen ini TDS-nya sangat tinggi karena mengandung larutan caustic soda yang tersisa masih di dalam air. Kita ukur TDS-nya berapa. Coba kita tes berapakah TDS regen. 275 kali 10 pangkat 1 berarti 2750 ppm. Nggak apa-apa, nggak usah kaget, memang harus tinggi TDS-nya ya, karena itu masih banyak sisa regen yang belum terbuang. Untuk itulah kita perlu bilas langsung dengan air bersih. Air yang keluar dari keran langsung kita alirkan melewati cartridge. Tujuannya untuk membilas. Oke, untuk membilas. Siap untuk dibilas. Kita hidupkan kerannya. Nah, teman-teman semua, disinilah bagian terpenting dari aktivasi, karena pembilasan ini benar-benar harus bersih, harus tuntas, tidak ada sisa soda yang ada di dalam air, dalam cartridge. Karena ini menyebabkan air yang kita proses nanti tidak bisa nol, karena masih ada sisa soda yang terdapat dalam cartridge. Kita tes coba, ini pasti sudah mulai turun karena sudah proses pembilasan. Kalau nggak turun juga berarti ada masalah. 278 ppm sudah lumayan rendah, dari 2700 jadi 278.
Kapan selesai? Apabila TDS yang keluar, air yang keluar itu sudah mendekati sama dengan TDS air yang dipakai untuk membilas, yaitu air pump saya. Kurang lebih ya ada sekitar 80 ppm. Sekarang sudah 112, sudah hampir mendekati selesai ya, nggak lama toh. Ya, nanti kalau sudah di bawah 100 biasanya agak lama. Ini anion ini lebih lama proses pembilasannya ketimbang kation. Saya ukur lagi. Ya cuman gini aja, ngukur lagi 102. Ya, 102, tunggulah ya sampai 80 atau kalau udah nggak mau turun lagi, sudah stuck, ya udah kita anggap selesai. Oke, 97 ya. Nanti kalau sudah kira-kira berhenti nggak mau lagi turun, ya udah kita anggap selesai. Kalau lama nggak mau turun juga, udah anggap selesai. Sekarang ini 96 ya. Saya kira ini cukup ya, dilanjutkan juga akan turun paling sedikit. Ini sudah cukup bersih. Nanti kita uji apakah aktivasi kita berhasil atau tidak kalau sudah kita gabung dengan kationnya. Kita lepas dulu selang air inputnya. Sekarang kita pindah karena proses aktivasi ini proses counterflow, terbalik ya, jadi kayak backwash. Jadi ini sekarang tinggal kita rakit lagi sehingga kita balik posisinya. Nah ini jadi out, tadi jadi in, masuk air untuk backwash, sekarang jadi untuk input atau air masuk melalui anion, keluar dari kation masuk anion. Ya, ini kationnya kan sudah diaktifasi tadi waktu belum mulai syuting ya, supaya nggak kelamaan. Kita pasang dulu. Ini apanya namanya, stop keran ya, drat mur. Nah ini kita hubungkan antara kation dan anion ya. Ini proses untuk menguji apakah resin kita berfungsi dengan baik. Kalau dia berfungsi dengan baik, aktivasi kita berarti sudah berhasil. Indikatornya adalah kalau TDS bisa turun ya, bisa turun. Seberapapun turunnya itu yang penting TDS-nya turun. Ya. Nah, sekarang kita pasang, kita kencangkan. Ini sengaja pakai drat mur ini agar pada saat proses pencuciannya ini harus dilepas karena pencuciannya sendiri-sendiri. Kalau kation menggunakan HCl karena dia akan mensuplai ion H+, sedangkan anion itu menggunakan regennya soda api. Ya, jangan sampai salah. Ini kita pasang, sekarang kita tes. Sebelum kita tes, kita bilas sekali lagi sekitar 1 atau 2 ember air yang kita buang untuk benar-benar sisa-sisa regen yang dipakai untuk aktivasi ini bersih. Kita biarkan saja dulu, kita buang saja dulu, hidupkan kerannya.
Oke, dalam proses bilas sebentar lagi kita cek apakah TDS-nya turun atau justru malah naik. Kalau naik berarti aktivasi kita gagal. Nah, cukup ya dibilasnya. Sekarang kita tes dulu air masuk TDS-nya berapa. Nanti keluar dari resin TDS-nya berapa. Kita ukur dulu. Berapa ini? Kalau nggak salah sih 77. Air pump 76, 77, 76 ya. Nah, sekitar itulah. Nanti berapa setelah diproses, apakah jadi 90 atau turun jadi 74 gitu ya. Ini sudah melalui proses pembilasan tadi. Sekarang tinggal kita ukur berapa TDS yang keluar ya. Ini tadi masih ada sisa air di dalam cartridge, ini mungkin ya belum turun kali ya. Oh, berapa ini? 75 ya, 75. Oh, udah turun berarti 77 jadi 75. 74 sudah turun dalam hitungan detik ya, turun. Ini nanti normalnya itu berapa, dia nggak mau turun lagi karena ini satu arah ya, one way, jadi nggak disirkulasi. Jadi pada TDS tertentu dia stop di situ ya, stabil. Nah, ini sambil nguras kita ukur lagi, cek lagi berapa TDS-nya. Nah, ternyata 70 ya. Jadi ini TDS ini masuk 77 keluar 70 karena ini one way, satu arah ya kan. Nah, ini jadi dia tidak nol. Kalau mau mengenolkan kita sirkulasi, nanti 70 diputar lagi, turun jadi 68, turun jadi 50, turun terus. Pada akhirnya air satu ember ini menjadi 0. Itu kalau kita membuat air 0 ya. Demikian berhasil aktivasi resin kita, sangat mudah ya. Nah, bisa dicoba nanti sebelum digunakan resin yang baru beli di toko atau di mana, itu diaktifasi terlebih dahulu. NaOH untuk anion atau soda api untuk anion, dan HCl untuk aktivasi kation. Demikian video saya kali ini, terima kasih.